Misalkan kita mau pengen lihat nilai Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak mempunyai LCD atau save and segment, tidak perlu lagi harus membelinya. Bapak Ibu bisa tinggal pakai fitur serial monitor. Serial monitor ini menampilkan proses pembacaan mikrokontroller tersebut. Ketika perhitungan rumus, kita bisa menggunakan Arduino ini Bapak Ibu dengan fitur serial monitor. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat ini ada alat, misalkan modal dengan Arduino, Bapak Ibu bisa membuat misalkan program matematika menghitung segitiga, itu bisa dengan Arduino Bapak Ibu dengan memanfaatkan serial monitor. Nah, kita review lagi Bapak Ibu ya. Cara menggunakan starter kit itu ada di install dulu Arduino IDE-nya Bapak Ibu, kemudian install ESP-nya, kemudian tes upload program, kemudian tes upload program ini artinya Bapak Ibu kita sudah berhasil install, kemudian USB-nya sudah kedetek, portnya sudah kedetek, langsung kita upload. Kemudian starter kit siap digunakan, akses modul bisa silakan Bapak Ibu bisa akses www.starterkit.bedabisa.com. Nah, di sana sudah ada 35 job sheet, 35 bahan praktikum, Bapak Ibu bisa download, bisa digunakan. Kemudian nanti setelah diakses situsnya Bapak Ibu tinggal login menggunakan nomor HP atau email seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga mengharapkan Bapak Ibu tetap dalam mempelajari dari awal, harus mempelajari menyalakan LED dulu Bapak Ibu ya, membuat lampu berkedap-kedip, LED blink, menyalakan buzzer, menyalakan lampu dengan tombol switch, serial monitor, agar pemahaman pada mikrokontroler algoritma semakin kuat Bapak Ibu ya, sebelum kita ke aplikasi ke IoT seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akses di www.starterkit.bedabisa.com sudah tersedia 35 buah bahan praktikum job sheet Bapak Ibu ya, dan nantinya juga akan terus bertambah Bapak Ibu, mungkin di minggu depan sudah nambah 5 atau berapa, itu kita sedang develop terus. Bapak Ibu yang tidak mempunyai starter kit bisa menggunakan MCU yang terpisah boleh, menggunakan Arduino Uno juga boleh, yang penting Bapak Ibu memahami pinnya, portnya, kemudian memahami wiringnya. Jadi hanya sama saja Bapak Ibu, namun jika kita menggunakan starter kit akan lebih mudah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk untuk menggunakan sensor analog dan digital Bapak Ibu ya. Sensor analog di sini yaitu yang terhubung pada mikrokontroler, dikenal dengan istilah analog to digital converter, disingkat ADC. Kemudian inilah yang mengubah dari analog itu, dari tegangan itu, sinyal tegangan itu ke bentuk digital yang bisa kita olah datanya. Ada Arduino dan MCU. Konverter ini memiliki resolusi 10 bit, artinya nilai hasil konversi berkisar dari 0 sampai 1023 atau 1023. Bapak Ibu, pada Arduino Uno, pin analog ditandai dengan label A0 sampai A5. Pada MCU, pin analog ditandai dengan A0 saja. Pada board lainnya, pin-pinnya yang diberi tanda A, analog, ADC adalah pin analog. Nah, ini adalah contoh dari sensor analog atau input analog, yaitu sensor cahaya Bapak Ibu atau disingkat dengan LDR, potentiometer, LM35, sensor jarak sonar, dan lain-lain. Kemudian ada juga contoh sensor atau input digital, sensor DHT11, button, toggle, dan lain-lain. Untuk analog itu biasanya ditandain pada sintak itu analog read Bapak Ibu ya. Untuk di node MCU menggunakan A0. Node MCU A0 itu ada di bagian kiri, bagian atas, di kiri atas, paling atas. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit video ini akan menjelaskan tentang
ADC itu seperti apa, kemudian juga sensor cahaya, kemudian nanti akan saya juga demokan DHT11 Bapak Ibu yang menyampaikan suhu dan kelembapan dengan sensor DHT11. Baik Bapak Ibu, Ya baik, Pak Dwi, sebelum diputarkan mungkin perlu diingatkan kepada Bapak Ibu peserta, kemungkinan video ini akan putus-putus ya Pak Dwi, karena memang biasanya seperti itu, sangat tergantung pada koneksi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak bisa mengikuti, nanti ada di share materi ya Pak Dwi ya, jadi tidak perlu khawatir. Iya, makasih, silakan Pak Dwi. Siap. Baik, Bapak Ibu akan saya putarkan videonya, yaitu tentang toggle dulu Bapak Ibu ya. Toggle switch adalah saklar sederhana yang mudah digunakan. Ukuran toggle switch yang kecil membuat toggle switch menjadi pilihan yang banyak digunakan pada perakitan alat, terutama pada tempat yang relatif kecil. Toggle switch dioperasikan dengan cara menaikkan dan menurunkan tuas toggle. Fungsi operasional toggle switch pada umumnya memiliki fungsi on-off, yaitu untuk menyalakan dan mematikan suatu alat listrik. Halo Sobat Digital, balik lagi bersama saya Farid. Saya akan memperkenalkan tutorial tentang toggle terkait dari beda besar official. Ini dia tutorialnya. Ini dia terkait dari beda besar PT sebelah Cipta Mandiri. Ini kalian hubungkan kabel USB ke microcontroller atau MCU dan hubungkan kabel USB yang satu lagi ke laptop atau PC kita. Ini adalah tampilan dari aplikasi Arduino. Dan pastikan kalian cek port kalian dan port kalian apakah sudah terhubung ke laptop atau PC kita. Di sini saya akan mulai di deklarasi awal. Saya akan buat variabel untuk materi sekarang yaitu toggle. Maka saya akan buat variabel toggle dan kita hubungkan ke pin digital 2. Dan saya buat lagi variabel untuk LED 1 ke pin digital 1. Nah, di sini seperti materi sebelumnya yaitu button, saya juga buat variabel agar nilai dari awal toggle yaitu toggle state nilai 0. Lalu di point setup, saya buat pin mode untuk menghasilkan mode dari pin digital toggle yaitu D2 sebagai perangkat input. Karena toggle juga termasuk perangkat input atau perangkat yang memasukkan data. Lalu di LED 1 saya buat seperti biasa pin mode untuk sebagai output atau perangkat mengeluarkan. Nah, di point group kalian akan buat variabel toggle set untuk membaca nilai dari toggle, yaitu dari variabel toggle yang sudah kita buat sebelumnya, digital 2. Mengkondisi kita isi variabel toggle state agar memberikan perubahan nilai ketika dipindahkan atau di switch ke on atau ke off, maka berubah nilainya 1 atau ke off bahkan berubah menjadi 0 nilainya. Nah, di sini pengkondisian ini kalian isi juga dengan kondisinya ketika di switch on menghasilkan kondisi apa, ketika di off menghasilkan kondisi apa. Dan di sini saya isi pengkondisiannya yang pertama LED 1 agar high. Lalu kecuali ketika kalian tidak membedakan ke on, maka dia akan mati dari LED 1 yaitu low di pengkondisian else-nya. Jangan sampai lupa ya Sobat Digital untuk save project kalian. Jangan sampai juga terhapus project kalian. Dan
Jangan lupa yaitu untuk verify program kalian atau mengecek program kalian apakah ada error atau tidak. Aku loh. Kemana dan Turut jam piro? di sini saya hubungkan digital 1 ke LED 1 Aku dulu, mau turut jam lalu digital 2 atau D2 saya hubungkan ke pin toggle. jam telu. Sahur dhisik. Baru turun. Aku tuku sekali putih. Nah, jika sudah beres, kalian hubungkan kabel jumper ke starter kit, di microcontroller ke starter kit, kalian upload program untuk menjalankan program yang sudah kalian buat. Turut kos. Nah, ini dia hasil ketika saya switch ke on, maka LED 1 menyala. Ketika saya switch ke off, maka LED 1 mati. Itulah fungsi dari toggle. On off. Oleh materi tekon dia, oleh pemateri tekon dia, dinas dia, PSMK dia, Direktorat PSMK, Universitas ya Bu ya. Light dependent resistor adalah jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya di sekitar. Maka, kita bisa membuat LDR ini menjadi sensor cahaya. Dengan menggunakan sensor cahaya LDR, lampu jalan akan mati ketika siang dan akan hidup ketika malam secara otomatis. Halo Sobat Digital, balik lagi bersama saya Farid. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial tentang LDR. Gunakan starter kit dari Beda Bisa Official. Ini dia tutorialnya. Pertama-tama, kalian membuka kabel USB ke microcontroller atau ke starter kit kita. Lalu, kita kabel USB yang akan kita lagi ke laptop atau PC kita. Ini adalah tampilan dari aplikasi Arduino. Kalian biasa harus tahu apa code yang kalian hubungkan dan code yang sudah kalian hubungkan. Lalu, kita akan mulai ke kerangka awal. Kerangka awal, kalian buat data integer menghasilkan nilai analog atau variabel analog dari pin A0. Nah, kita akan memakai codingan sebelumnya, yaitu variabel analog pin. Lalu seperti biasa kita tambahkan misalkan kita masukkan ke pin D1. Lalu untuk membuat nilai awal dari nilai analog, maka kita buat variabel lagi yaitu sensor value dan kita isi nilainya yaitu nilai 0. Void setup seperti biasa, seperti kita masukkan pin mode. Fungsi dari pin mode ini yaitu LED 1 jadi pin D1 ini kita hasilkan sebagai output atau modul output. Nah, kita masih memakai koordinat ini yaitu serial terus untuk menghasilkan bit dari serial monitor. Lalu, while loop, seperti biasa kita akan memasukkan nilai dari sensor value, nilai awal dari analog sama dengan pembacaan nilai analog yaitu analog read. Jadi satu-satunya yaitu analog read. Untuk di dalamnya di dalam kurung kita isi analog input variabel yang sudah kita buat untuk pin analog. Lalu serial.read jangan lupa sebutkannya tandaskan serial monitor. Serial.read ini yang akan memasukkan tampilan atau yang akan dihasilkan nilai sensor cahaya. Kita mulai ke materi LDR, maka kita nilai sensor cahaya sama dengan ini akan keluar di
ada monitor, lalu seperti biasa jangan membagikan kita untuk menghasilkan nilai dari sensor sel. Itu dari serial screen line agar dia ke bawah atau enter, lalu ini kita isi di dalam kurungnya yaitu sensor sel agar menghasilkan nilai analog dari A0. Kasih delay agar tidak terlalu cepat dari mengeluarkan hasil dari nilai sensor cahaya dan sensor sel. Kita kasih delay 200. Iku, Nah, alat. seperti biasa ya, kita akan mulai dengan kondisi yang cukup sederhana yaitu if. Nah, di Sing kondisi kotak if, biru itu. kalian masukkan variabel sensor value karena dia sudah sama dengan dari analog input, maka cukup menambahkan sensor value saja. Nah, di sini ada logika yang berbeda yaitu kurang dari sama dengan 150. Durung ono wifi. Karena kita akan Durung ono praktek atas nyambung nak dindi. lampu lalu lintas di jalanan, lampu di tol itu mempunyai konsep dari LDR. Nah, ketika kurang dari 150, maka karena hal itu sudah proyek kalian Ngantuk rek. atau ada error di Ono konsep, foto. maka kita bukan atau jadwal. Kita pertama kali saya akan mengajukan ke Arnold, pin Arnold. Nah, sekarang yaitu ke pin LDR. Strategi yang beda bisa. Lalu di pin D1, saya akan masukkan itu ke LED1. Ya sudah, maka boleh upload proyek kalian atau jalankan sesuatu yang sudah kalian buat. Upload ini berbeda dengan verify. Saya ingatkan kembali, verify hanya cek, upload, ngecek sekaligus menjalankan program. Kita tunggu sampai selesai proses dari uploading. Ini adalah tampilan dari serial monitor untuk sensor saya. Nah, di sini nilainya masih stabil. Jika saya tes atau tes saya, dia nilainya akan naik atau bertambah. Nah, dia akan bertambah nilainya, lalu ketika saya tes lagi, nilainya akan bertambah lagi. Itu dia tutorialnya. Udah kan? Selamat mencoba. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi, sedikit lagi Bapak Ibu materinya. Nanti videonya akan saya share Bapak Ibu ya, linknya. Saya akan share linknya. Kita lanjut lagi materinya. Kita lanjut dengan nah, Bapak Ibu, jika ingin menginstalasi Arduino Not MCU atau starter kit dengan listrik rumah kita Bapak Ibu atau dengan stop kontak Bapak Ibu nanti misalkan itu ingin mengendalikan lampu, mengendalikan TV lewat stop kontak, mengendalikan motor AC, motor DC, kipas angin memakai stop kontak atau mematikan yang lain-lain Bapak Ibu. Rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Rangkaiannya jadi ada alat dan bahannya, ada steker Bapak Ibu, di mana steker ini yang kita hubungkan ke sumber listrik. Kemudian steker ini Bapak Ibu kabelnya ada dua ya. Kemudian ada outputnya yaitu lampu atau fitting lampu Bapak Ibu. Fitting lampu ini yang akan sebagai tempat dari lampu Bapak Ibu ya, namanya fitting lampu. Kemudian fitting lampu bisa diganti dengan stop kontak. Misalkan Bapak Ibu ingin mengendalikan fitting lampu, jadi fitting lampunya dipasang, nanti lampu dipasang di fitting lampu. Kemudian jika ingin menggunakan stop kontak, jadi pakai stop kontak aja. Jadi fitting lampu diganti dengan stop kontak. Bisa juga dengan menggunakan stop kontak, nanti stop kontaknya dikasih konverter buat lampu atau yang lain, bisa seperti itu.
Kemudian kabelnya yang masuk ke starter kit ini ada dua Bapak Ibu ya. Jadi salah satu kabel dari kabel ini, dari kabel dari steker dengan fitting, itu diputus Bapak Ibu ya, diputus, disambungkan ke pin yang ada terminal blok yang biru, itu disambungkan. Nah, disambungkan itu plus minusnya tidak ada Bapak Ibu ya, tutupnya bebas aja, jangan khawatir, langsung aja dihubungkan ke starter kitnya, kemudian Bapak Ibu bisa untuk mengendalikan relaynya Bapak Ibu. Bapak Ibu jika dikasih relay itu high, maka lampu listrik akan menyala Bapak Ibu. Penggunaan relay, penggunaan LED, penggunaan buzzer itu sama semua programnya Bapak Ibu ya. Jadi LED, buzzer, relay itu ketika dikasih high, digital right high, maka akan aktif. Misalkan digital right LED 1 high, maka lampu LED 1 akan menyala. Begitu juga dengan buzzer. Buzzer mungkin kita buat buzzer high, maka buzzer akan aktif. Kemudian relay juga sama seperti itu, Bapak Ibu kita kasih high, relaynya akan langsung menyala. Jadi sangat mudah Bapak Ibu ya. Kita kasih high, dia akan menyala langsung aktif. Nah, rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Hati-hati dalam menghubungkan listriknya, pastikan sumber listriknya dicabut dulu Bapak Ibu ya, baru dipasang ke starter kit dengan obeng, tersusun dengan rapi, disambung dengan baik. Kemudian bawahnya jangan ada alas besi atau aluminium atau penghantar listrik lainnya. Pastikan bawahnya sudah aman. Baru dihubungkan ke listrik, baru kita program. Penerapannya ini nanti kita bisa buat mengendalikan lampu jarak jauh dengan starter kit ini sudah bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian starter kit ini bisa juga dengan tambahan sensor lain Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan LCD. Jadi tinggal beli LCD-nya, Bapak Ibu disambungkan ke starter kit. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Misalkan ingin mencoba sensor atau alat lainnya, starter kit ini sudah bisa. Bapak Ibu ingin develop sendiri juga bisa. Misalkan ini ada contoh dengan LCD atau dengan traffic light. Kemudian ada juga dengan sensor suara Bapak Ibu. Nah, wiringnya ini sudah ada di job sheet semua Bapak Ibu ya. Sudah ada di job sheet, sudah ada di bahan praktikum di www.starterkit.bisa.com. Kemudian ada juga motor servo. Nah, dengan motor servo ada juga Bapak Ibu sudah ada modulnya, sudah ada bahan praktikumnya, job sheetnya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa pelajari. Kemudian ada juga motion sensor atau sensor manusia, ada juga Bapak Ibu panduannya. Kemudian ada juga sensor api dengan starter kit. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan membeli starter kit atau alat lainnya. Bapak Ibu tinggal membeli sensor tambahan jika Bapak Ibu ingin menggunakan sensor yang khusus. Nah, kita demo lagi Bapak Ibu ya dengan Blink IoT. Kita demo lagi. Dulunya Bapak Ibu untuk setelah pertemuan ini diharapkan Bapak Ibu sudah bisa menerapkan IoT-nya di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi setelah pertemuan ini Bapak Ibu langsung bisa coba sensor, bisa langsung coba praktikum IoT. Untuk yang saya bahas ini menggunakan platform Blink Bapak Ibu ya. Di modul di website kami juga sudah tersedia dengan platform lainnya. Namun di materi hari ini saya membahas Blink. Apa pakai Blink karena lebih praktis, saat ini masih lebih praktis dibanding yang lain Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu jika sudah download panduannya seperti ini, yaitu di project, kemudian di setting, kemudian nanti tokennya ada masuk ke dalam email. Kemudian ini nanti yang ke email tokennya yang akan di copy ke Arduino-nya Bapak Ibu. Nah, ini untuk setting menyalakan LED. Nah, ini adalah panduannya Bapak Ibu ya. Jadi tombolnya diinputkan, di setting, di sini ada output Bapak Ibu. Ini adalah pinnya ada di 1, D2 sesuai dengan pin yang ada pada jumper pada node MCU yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan jumper D2, jadi di sini D2 menyesuaikan. Nah, ini
ada 01. Artinya ketika ditekan dia akan berubah 0 ke 1. 0 itu low Bapak Ibu ya, 1 itu high. Kemudian ada push switch. Push itu jika ditekan dia menyala, dilepas akan mati. Kemudian switch ini ditekan menyala, dilepas dia tetap menyala, ditekan lagi baru dia akan mati. Nah, ini instalasi pada Blink itu Bapak Ibu nanti ada di job sheet juga. Bapak Ibu tinggal tambahkan library Blinknya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini adalah panduannya. Jadi Bapak Ibu Arduino itu sudah ada untuk contoh program Bapak Ibu ya. Untuk contoh program di menu file example, kemudian cari Blink, kemudian buat WiFi ada di standalone. Kemudian nah ini adalah hasil dari contoh programnya. Programnya sudah jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi, tinggal buka di example aja, di contoh. Nah ini untuk setting token, ini token yang masuk ke email yang tadi. Ini untuk SSID-nya, kemudian ini password dari WiFi. Ini adalah WiFi dari Node MCU ke WiFi rumah, hotspot HP, atau WiFi sekolah. Settingnya di sini Bapak Ibu ya. Pastikan ada paket data atau internet. Nah ini adalah tokennya. Nah ini adalah SSID-nya. Ini setelah diisi Bapak Ibu ya. Nah ini saya coba satu praktikum saja Bapak Ibu. Saya coba menyalakan lampu lagi Bapak Ibu. Minggu lalu sudah saya jelaskan, saya jelaskan lagi Bapak Ibu kata aplikasi Blinknya. Ya, saya jelaskan. Nah, rangkaiannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan di handphone saya seperti ini. Nah, ini ada LED 1. Satu ini keadaan off, saya tekan on. Lampu LED 1 menyala. Tekan off, off lagi, satunya mati. Kemudian ini adalah tombol stop Bapak Ibu. Ini ada stop. Ini stopnya. Kemudian untuk menambahkan tombol, menambahkan fungsi lain Bapak Ibu di stop dulu, baru di add lagi ada lambang plus atau add Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini adalah yang bisa kita inputkan. Jadi tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada energi. Energi ini adalah seperti saldo Bapak Ibu, kita dikasih free 2000, satu akun 2000 Bapak Ibu. Jika kita gunakan nanti saldonya akan berkurang. Misalkan ada button, ketika input button, di sini saldonya ada 200 untuk harganya 200 untuk button. Jadi ketika kita input 200, saldo kita akan berkurang 200. Nah, misalkan kita menghapus tombol yang ada di platform kita hapus. Misalnya ada di sini buzzer seperti ini ya. Nanti kita cek saldonya Bapak Ibu, saldonya akan kembali lagi. Jadi cukup mudah Bapak Ibu dan cukup banyak dengan saldo 2000 itu Bapak Ibu sudah banyak menggunakan fungsi ini. Jika kurang Bapak Ibu bisa beli, ini juga masih murah Bapak Ibu dibanding Bapak Ibu bikin Android sendiri, sewa programmer sendiri, nyewa hosting sendiri, itu masih lebih murah dengan menggunakan Blink. Nah ini cara makanya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ini ada lampu AC, sini ada lampu AC yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian settingnya di sini Bapak Ibu. Ya saya ganti jadi di 2. Sini ada di 2. Yang ini 0 ke 1 artinya mengubah dari 0 ke 1. Kemudian tinggal ditekan on. Lampu listrik AC langsung Bapak Ibu, lampu off, lampu off. Nah, sudah IoT menggunakan internet Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa coba di rumah dengan menggunakan internet HP, menggunakan internet sekolah, menggunakan internet dari WiFi sendiri, mungkin Bapak Ibu itu bisa. Kemudian Bapak Ibu
dengan Blink ini Bapak Ibu sudah bisa menerapkannya di sekolah, di rumah, smart room misalkan, pengendali tanaman. Yang penting ada internetnya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin simpan alatnya di rumah, kemudian Bapak Ibu ingin mengendalikan dari sekolah, yang penting di rumah ada internet, di HP kita internet. Jadi sama-sama ada internet Bapak Ibu ya. Microcontroller ada internet, kemudian kita juga ada internet seperti itu. Bapak Ibu nanti juga bisa gabung di Facebook yang ini Bapak Ibu, yang Kreatif Guru SMK Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa gabung ke sana nanti kita untuk mengkoordinir dan kemudian kelanjutan yang berikutnya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, silakan saya serahkan ke Bu Intan. Ya, baik Pak Dwi, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Dwi, kita masih punya waktu sampai 10 menit ke depan, jadi masih ada waktu untuk berdiskusi ya Pak Dwi ya. Yap. Ini ada, sebentar. Ini dari pertanyaan dari Bapak Hazik ya, Bapak Hazik Agasta. Bagaimana rangkaiannya jika kita ingin atau perangkat lain dari skakel ya, bener ya, skakel manual atau Arduino dalam satu rangkaian? Bu, boleh diulang Bu? Ya, bagaimana rangkaiannya jika ingin meng-on-kan atau meng-off-kan lampu atau perangkat lain, Pak, dari skakel atau starter ini ya, manual, Mungkin ya. starter manual atau Arduino dalam satu rangkaian. Ya, baik. Cara meng-on-off-kan. Rangkaian dasarnya Bapak Ibu tadi yang saya sudah jelaskan yaitu dengan relay. Jadi relay di sini untuk menghubungkan Bapak Ibu dari microcontroller, dari MCU, dari starter kit ke tegangan yang lebih tinggi, beban yang lebih tinggi, digunakan relay. Nah, relay di sini Bapak Ibu, saya menggunakan relay tegangan kerja 5 volt, kemudian channelnya ada satu relay. Jadi Bapak Ibu, rangkaian dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang di PPT saya, itu di starter itu hanya menggunakan satu relay, jadi hanya bisa mengendalikan satu device saja. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan 2 lampu, 3 lampu seperti itu, bisa dengan memparalel dari lampunya atau stop kontaknya. Misalkan lampunya di ruangan ada 5, pengen mati sekaligus, bisa memparalel rangkaian. Jadi rangkaiannya di paralel. Jadi ingin mengendalikan 3 lampu yang berbeda, misalkan ruang tamu, kamar mandi, atau lampu taman. Nah, itu menggunakan 3 relay Bapak Ibu. Jadi relay yang 3 channel. Bapak Ibu tinggal beli relay 3 channel, kemudian MCU 1, itu sudah bisa digunakan. Bapak Ibu kembali lagi, rangkaian basicnya, dasarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajari cara-cara merangkai lampu secara seri seperti apa, kemudian secara 3 relay yang terpisah itu seperti apa. Itu dasarnya. Demikian Bu Intan. Ya baik Pak Dwi, selanjutnya mungkin ya pertanyaan selanjutnya, apakah ada example program Blink menggunakan sensor DHT11 dan LCD di aplikasi Blink dari Ibu Risma? Baik, untuk penggunaan sensor DHT11 LCD itu sudah ada di job sheet Bapak Ibu ya, nanti saya akan share, kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat di starter kit beda bisa Blink dengan DHT11, kemudian Blink dengan relay, Blink dengan yang sensor lainnya ada di sheet Bapak Ibu, ada di starter kit, tinggal Bapak Ibu akses. Kemudian nanti akan bahas secara detail teknisnya seperti apa, nanti bisa di grup Bapak Ibu. Silakan Bu Intan. Iya, kemudian pertanyaan dari Pak Budi Hari nih Pak Dwi, apakah satu starter kit dapat digunakan untuk beberapa output? Misalnya rumah dengan 3 AC itu menggunakan satu starter kit. Baik. Jika mengendalikan lebih dari
4 channel atau 4 beban atau 4 perangkat yang berbeda. Jadi medianya tadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, medianya relay. Relay sendiri pada trainer kit itu hanya ada satu. Jadi Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, Bapak Ibu tinggal beli relaynya saja. Jadi Bapak Ibu bisa beli di marketplace. Relay misalkan ada yang 8 channel. Jadi kalau beli kita di marketplace itu ada yang 1 channel, 2 channel, langsung ke 8 channel. Kan Bapak Ibu beli yang 4 channel, jadi starter kit dan relay 4 channel. Untuk rangkaiannya nanti kita bisa bantu gambarkan seperti apa. Kita akan bantu untuk wiringnya seperti apa. Namun kembali lagi diagram basicnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal kembang. Demikian Bu Intan. Iya, baik Pak. Selanjutnya dari Pak Supriyanto mungkin bisa dikasih masukan Pak Dwi. Jadi Pak Supriyanto ini dan beberapa yang lainnya juga termasuk beberapa peserta yang lain itu backgroundnya memang bukan dari teknik elektro Pak. Jadi kira-kira akan seperti apa gitu. Kebetulan ini pertanyaan dari Pak Supriyanto yang beliau adalah guru akuntansi Pak. Baik, untuk yang guru yang non teknik atau belum pernah merangkai listrik, Bapak Ibu, mungkin bisa dibantu dengan tutorial yang kami siapkan. Kemudian mungkin bisa konsultasi dengan guru yang fisika, biasanya sudah bisa memahami tentang rangkaian listrik atau elektro, bahkan lebih bagus listrik, itu lebih bagus Bapak Ibu. Namun secara teknis kami siap bantu untuk rangkaiannya seperti apa, itu kami siap bantu Bapak Ibu. Untuk referensinya Bapak Ibu bisa mempelajari tentang rangkaian listrik saja. Baik, Intan. Ya, dari Bu Maurin ya, SMK 8 Bandar Lampung menanyakan Arduino IDE dan aplikasi lainnya tadi paling baik di-download di HP ataukah di laptop, Pak? Kira-kira lebih lancar yang mana? Untuk Bapak Ibu itu hanya di HP saja Bapak Ibu ya. Jadi platform yang kita gunakan untuk mengendalikan lampu itu lewat HP. Jadi itu hanya di lewat HP. Jadi Android itu bisa di Play Store, tinggal ya Bapak Ibu. Namun untuk Arduino IDE itu software pembuat program pada microcontroller itu kita download di situs resminya lewat komputer Bapak Ibu ya. Jadi itu yang akan kita install di komputer, yang akan kita mengerjakan softcode-nya, codingnya yang akan kita upload ke program. Jadi yang kita siapkan itu untuk software itu di HP sama di komputer. Seperti itu Bu Intan. Ya baik Pak, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya, atau ada 2 pertanyaan saya satukan saja. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah bisa menjalankan running text LED dengan starter kit tersebut. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah tadi untuk sensor tambahan di luar starter kit itu membelinya di mana katanya? Baik. Dari Bapak Yoharmen dan Ibu Teresia. Baik. Untuk menggunakan running mungkin modulnya ada yang P10 atau 7 segmen Bapak Ibu, atau dengan LCD misalkan kita bisa mengendalikan running text dengan alat tambahan device running text-nya sendiri, yaitu tadi P10 atau running 7 segmen. Bapak Ibu tinggal beli, kemudian sesuaikan pinnya Bapak Ibu. Jadi pin digital kita itu ada 8 pin digital. Jadi maksimal kita hanya bisa menggunakan 8 pin digital Bapak Ibu. Jadi misalkan 7 segmen itu 7, jadi pin yang kepakai sudah 7. 3 7 segmen, jadi kita tinggal di pin outputnya saja Bapak Ibu. Kemudian menggunakan LCD itu cukup ringan Bapak Ibu. LCD itu hanya menggunakan 2 pin saja. Pinnya itu I2C, menggunakan komunikasi I2C. Nanti Bapak Ibu belajar di modul, 2 kabel ini yang akan kita hubungkan ke pin I2C pada Arduino. Untuk I2C ini sudah banyak, bisa diparalel sampai 5, 10, itu banyak menggunakan komunikasi I2C. Jadi bisa banyak Bapak Ibu. Nanti tahapannya Bapak Ibu harus coba dengan yang sederhana dulu Bapak Ibu, menggunakan LCD, 1 LCD dulu, kemudian 2 LCD seperti itu. Kemudian untuk running text dengan LED itu bisa menggunakan 1 panel P10 itu bisa, jika kurang nanti tinggal ditambah. Tapi tahapannya harus yang dari dasar dulu. Ini demikian Bu Intan.
Iya, masih ada 1 menit lagi ya Pak ya, bisa satu pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh. Mau tanya apakah aplikasi Blink ini sudah ada yang versi Indonesianya, servernya gitu? Ya, untuk servernya sendiri itu tidak ada yang di Indonesia ya Bu ya. Namun jika ingin menggunakan platform lainnya bisa menggunakan platform PPITK ITB, nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Itu platform IoT yang sudah disiapkan oleh PPT ITB. Kemudian bisa juga Antares, itu dari Telkom. Kemudian Indonesia juga punya banyak Bapak Ibu, nanti akan saya share. Kemudian di modul kita juga sudah ada Bapak Ibu membuat aplikasi sendiri, membuat server sendiri, itu sudah ada di job sheet kita. Di Bapak Ibu pelajari saja. Tapi saya rekomendasi menggunakan Blink dulu karena Blink ini lebih ringkas Bapak Ibu. Untuk yang lain-lainnya itu ada di job sheet kita. Mau misalkan ingin membuat Android sendiri, itu sudah ada di job sheet kita, menggunakan app inventor atau membuat server sendiri, itu ada menggunakan Firebase Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa akses di job sheet kita untuk platform yang lain. Demikian Bu Intan. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Dwi. Sayang sekali ya, ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk sebenarnya, tapi waktu kita sudah habis dan nanti kan akan ada kelas selanjutnya setelah kita gitu ya, jadi tidak bisa memaksakan diri untuk melanjutkan forumnya. Terima kasih sekali Pak Dwi atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyimak hari ini bisa termotivasi ya Pak Dwi ya untuk membuat peralatan yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kemudian tadi untuk materi Bapak Ibu juga sudah di-share linknya di grup Telegram, jadi sudah kami buatkan bank materi mulai dari pertemuan pertama. Silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya, sekaligus bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan juga form feedback, kami persilakan untuk mengisi di link yang sudah disediakan dan juga di grup Telegram. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya. Insya Allah pertemuan kita hari ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita menjadi tetap produktif di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Ibu Tias. Saya kembalikan lagi ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas SMKN 11 Bandung atas mengenai pembahasan dari Internet of Things yang nanti akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 April. Bu, tanggal 30 April ya Bu untuk sesi selanjutnya? Iya, hari Kamis ya. Hari Kamis ya, 30 April, betul. Iya, betul. Sama, iya. Jadi terima kasih banyak Pak Dwi atas paparannya. Saya dari Direktorat kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk memahami dan mengikuti dari pembelajaran Internet of Things ini. Terima kasih dan selamat puas. Selamat siang.